Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang 2. Bapak Ibu yang sangat memuliakan serta anak soleh dan solehah yang sangat dibanggakan, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan Allah kita mampu hadir di Masjid Surau Darul Jannah ini. Tentu harapan kita Bapak Ibu hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami bahagia dan bersyukur sekali insyaallah kita sudah komitmen dengan pengurus Masjid Surau Darul Jannah. Kami yang minta, jadi pengurus minta bisa nggak isi kajian subuh di Surau Darul Jannah. Soalnya bisa, hari ini bisa Rabu atau Sabtu lah gitu. Sabtu lah gitu terus. Di Sabtu datang kalau Rasul kami minta boleh tak buat ciledan. Kan lucu. Biasanya tidak membuat macam aku ustaz tidak membuat tak cerita sudah. Tambah aku ciledan boleh, alhamdulillah. Lagi kata ustaz. Jadi Bapak Ibu, insyaallah setiap Rabu dan Sabtu kami di sini, insyaallah kita juga bakal di sini juga kan. Ya kan, jarak kami ke Masjid Darul Jannah ini lebih dekat daripada jarak ketua kita. Ketua kita tinggal situ kan, Cirebon kemarin juga tinggal kamu dan itu lebih dekat kami di Bapak Ibu. Jadi untuk singkatnya, setelah kita salat subuh langsung saja kami berdiri di sini. Tidak usah pakai MC, tidak usah pakai meja, dan tidak usah pakai el mineral. Tidak usah Bapak Ibu ya kan, kalau nggak salat tidur gitu. Nanti kami anggap selang 2 kali seminggu kami salat subuh di Siko. Dan kalau ada kajian, kita kajian di bawah ini. Jadi Bapak Ibu, seperti yang kami katakan Sabtu kemarin, untuk memudahkan kami mengingat apa yang akan kami sampaikan soal Rabu dan Sabtu sama dengan Sabtu, yaitu kita tadabbur ayat suci Al-Quran. Jadi Sabtu kemarin sudah An-Nisa ayat 1, sekarang kita masuk An-Nisa ayat 2. Jadi Bapak Ibu, di An-Nisa ayat 1, di mana Allah menyuruh kepada manusia, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Nah, Tuhan yang mana itu? Ya Tuhan yang satu, Tuhan yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Jadi kita ini satu keluarga besar dari keturunan Nabi Adam, dan Allah menciptakan pasangannya. Hidup ini mesti berpasang-pasangan. Nah, beliau jomblo sampai mati dan Bapak Ibu, kecuali memang ditakdirkan seperti itu. Memang kita berusaha mencari pasangan, dan kita sebagai orang tua berkewajiban pula Bapak Ibu. Besar kewajiban kita mencari pasangan anak kita daripada mencari di mana buka sekolah gitu. Nah, banyak orang tua sibuk mencari di mana buka sekolah dan lupanya mencari siapa pasangan untuk anak mereka. Itu dari Allah mengejar sekolah. Dan pun tidak seluruh orang beriman memiliki seluruh manusia. Ya ayuhan nas, kepada seluruh manusia. Nah, kamu diciptakan dari yang satu dan diciptakan berpasang-pasangan. Dan dari keduanya Allah yang berkembangkan biarkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Aku penting yang banyak. Ada yang banyak lain. Dan dulu tidur yang terlanjur biarlah cucu banyak lain. Kemudian Allah ingatkan lagi, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan silaturahim. Tolong dijaga hubungan silaturahim. Sungguh Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Itu ayat 1. Ayat 2 yang kita sampaikan sekarang, Allah mengatakan wa atul yatama, dan berikanlah kepada anak yatim itu harta mereka, amwalahum. Jadi wajib memberikan harta anak yatim kepada anak yatim. Biasanya Allah kecian, Allah menjadi nawa
dakwah minta kejadian betul-betul Allah yang menjadian. Allah menjadian Allah itu berkuasa untuk matur ini Allah. Dan salah satu yang Allah tentu soal harta. Jadi harta itu memang Allah yang punya Bapak Ibu. Allah yang punya. Maka di surah Al-Baqarah katakan, infakkanlah harta yang kami berikan kepadamu. Di harta ini Allah yang punya. Allah yang atur. Ketika kita hidup, begini cara memakai harta. Ketika kita meninggal, harta itu Allah yang punya. Namanya harta warisan dan dibagi dengan cara Allah. Dan salah satunya di ayat saya 2 ini Allah mengatakan, dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. Jadi perhatikan betul Bapak Ibu, banyak kejadian seperti ini. Ada orang, maaf misalnya kan di waktu kita terbatas, contoh sederhana, ketika suami ibu meninggal, harta itu langsung milik Allah dan dibagi dengan cara Allah. Di harta suami Bapak Ibu, kalau harus kita ikuti, kita beriman sampai Allah Ta'ala. Suami meninggal dunia, meninggalkan harta 1 miliar. Anak 2, barang yang ibu punya barang. Menurut Allah 1/8 kan? 1 miliar bagi 8 barang 125 juta itu ibu punya. Lebih pada itu berapa? 875. Anak ibu punya. Anak ibu kecil-kecil. Itu anak ibu punya. Ibu itu anak ibu punya. Tak ibu punya. Maka penting Allah mengatakan di sini jelas-jelas wa'atul yatama amwalahum. Berikanlah harta anak yatim yang dia miliki, yang kita jaga. Itu memberikan kepada anak yatim. Bapak Ibu jangan tiba-tiba dulu, jangan tiba meninggal dulu. Ya kan tadi kita ada di dalam Bali dan bisa tahu ketika itu bahagia. Ketika suami meninggal bisa 1 miliar, 125 waktunya. Yang 875 itu mengumpulkan misalnya. Awal peranaan misalnya awal bisnis kan misalnya kan lah kadangnya, lah walinya dan sambil apa jadi modal itu kira para hasil itu yang dibuatnya itu kecil Allah jari-jari Allah menggambarkan di sini. Kemudian Allah mengatakan Bapak Ibu di sini, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Merasakan itu Bapak Ibu kan ada yang dibenarkan ketika kita misalnya sebagai mama ayah kan mengenalkan bahwa yatim dibawa meninggal, di waktu zina mengerti itu jagolah harto dibawa ke yatim itu. Tapi ketika bisnis kan Bapak Ibu beliau bisnis kan saya bawa ke sawah waniat, waktu ladang misalnya ladang A, ladang B, waniat lah, ladang A untuk yatim, ladang B untuk awal bagi hasil nanti. Dalam perjalanan itu untuk ladang A pun nak menjadi. Itu pun tak tahu ni awak kan waktu kan. Allah tahu sampai model itu dan janganlah kamu nukar yang baik dengan yang buruk. Kan luar biasa itu Bapak Ibu. Kan biasa ya. Orang menyelamai anak, setan tu ampun menyelamai anak dari segitu bisa dapat kadang. Tapi mengizinkan aku yang menentuinya. Tu rubah Allah mengizinkan jangan kamu nukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Tak boleh buat campur tu Bapak Ibu. Hartanya adalah untuk campur dan begitu Allah menjaga mengatur. Kan luar biasa pahalanya Bapak Ibu. Orang yang menyantuni anak yatim bersama dengan Rasulullah, berdampingan sama Rasulullah di surga. Tapi baik dan namanya Bapak Ibu, apalagi walau punya killer kan. Kalau ada punya binti kecil nama, boleh buat bagi hasil yang awak hati tahu gitu. Kemudian Allah mengatakan Bapak Ibu, sungguh tindakan menukar dan memakan itu dosa yang besar karena huban kabira. Kalau Allah mengatakan huban itu dosa yang tingkat tinggi dasar besarnya, lahuban kabira lain. Jadi luar biasa Bapak Ibu, ini salah satu kecil. Allah yang menjadikan Allah yang mengatur awak di Anissa dulu jangan main-main di harta anak yatim. Tolong bawa perhatian pada Bapak Ibu. Satu lagi Bapak Ibu, yatim itu misalnya aku meninggal bapaknya kan, dan itu nak kakaknya, terus juga nak kakaknya satu adiknya kan, awak bapak Ibu. Tetangga awak misalnya kan meninggal suaminya, ini nak punya adik, nak punya kakak misalnya terus juga, awak tahu tak? Masuk aku, seolah tolong barang hartonya dia berkembangkan, catat ada saksinya. Aku lakunya akhir kena yatim itu, tak dimakan Bapak Ibu. Itu saja. Punya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.